Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 31 Maret 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan Polda Sumatera Utara menggerebek satu gudang yang di dalamnya berisikan 260 bal pakaian bekas impor yang diduga ilegal. Inilah hasil rekaman warga saat tim gabungan Polda Sumatera Utara menggerebek satu ruko atau gudang tempat penyimpanan di kawasan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan pada Rabu malam. Di dalam gudang tersebut, tim Subdit 1 Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara bersama Satpol PP dan Kepala Lingkungan setempat mendapatkan sekitar 260 bal pakaian bekas impor yang diduga ilegal tersimpan di dalam gudang tersebut. Setelah melakukan penggerebekan, tim gabungan langsung mengamankan ratusan bal pakaian bekas tersebut ke Polda Sumatera Utara. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penggerebekan terjadi sekitar pukul 10 malam. Hadi menyebutkan awalnya tim mendapatkan informasi terkait adanya gudang penyimpanan pakaian bekas impor yang diduga ilegal. Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya langsung mendatangi satu ruko yang berisi ratusan bal pakaian bekas. Itu ada mendapatkan kurang lebih 260 bal pres pakaian bekas dari pengungkapan itu 117 itu diamankan saat ini di Polda Sumatera Utara, kemudian ada sisanya kurang lebih 114 ya atau 143 itu sementara masih di gudang atau ditampung di gudang yang kemarin kita temukan dan di Polres lain. Pak, selain balpres ada... Saat ini penyidik masih menindaklanjuti terkait dengan kepemilikan, kemudian masuknya barang itu dan lain segala macamnya. Ada kurang lebih beberapa saksi yang saat ini intensif diminta keterangan oleh Subdit Tindak. Saat ini barang bukti ratusan bal pakaian bekas tersebut dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan pemilik gudang sudah diperiksa di gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Pemirsa, warga Kota Medan digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria yang hanyut di Sungai Deli pada Kamis sore. Warga lingkungan 1 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki bernama Iskandar berusia 43 tahun hanyut di Sungai Deli. Korban yang bekerja sebagai supir hanyut dari Simpang Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Korban ditemukan warga menggunakan kaos putih coklat sekitar 1 km dari tempat korban hanyut. Kepolisian Polsek Medan Labuhan dan Kepala Lingkungan 1 yang mendapat informasi langsung turun ke lokasi dan mengangkat korban dari sungai ke daratan. Warga sekitar sempat heboh melihat korban sedang dilakukan cek fisik oleh Inafis Polres Pelabuhan Belawan. Korban tewas setelah melompat ke Sungai Deli dan tidak bisa berenang. Menurut Kepala Lingkungan 1 Khairil, setelah mendapat informasi dari warga, pihaknya langsung turun ke lokasi. Diperkirakan kondisi korban tewas 2 atau 3 hari yang lalu. Dari hasil pemeriksaan petugas tim Inafis Kepolisian tidak ada tanda luka dalam tubuh korban. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, korban dibawa menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Saya pas posisinya di kantor, orang istri saya menelpon saya di kantor, bahwasanya ada mayat di belakang kopi dekat sungai. Mayat laki-laki bernama Iskandar. Lalu saya langsung lari menuju berapa. Mayatnya tidak bersandar di tempat sandaran di tempat cuci dia. Biasanya itulah dia. Sebanyak 4 unit ruko yang berada di lokasi Pasar Dwi Kora, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, ludes terbakar pada Kamis sore. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat yang menghanguskan 4 unit ruko terjadi pada Kamis sore yang berada dekat dengan Pasar Dwi Kora, Kota Pematang Siantar.
Kebakaran diduga akibat drum tempat penyimpanan tiner di salah satu ruko yang dijadikan sebagai toko penjualan alat-alat bangunan meledak. Akibat dari ledakan drum tiner ini, api yang membesar langsung merambat ke ruko lainnya yang berada di sebelah kiri dan kanan yang juga dijadikan sebagai toko penjualan kain dan handphone. Petugas pemadam kebakaran bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pematang Siantar dan dibantu petugas kepolisian dan warga kesulitan untuk memadamkan api. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar dan milik perusahaan swasta diturunkan ke lokasi kebakaran. Kapolsek Siantar Utara AKP Herli Damanik mengatakan pihak kepolisian saat ini masih fokus untuk membantu pemadaman api. Kebakaran yang menghanguskan 4 unit ruko ini diduga akibat ledakan drum tempat penyimpanan tiner yang berada di dalam toko alat-alat bangunan. Ledakan dari drum yang berisi tiner dugaan sementara. Jadi pada saat ini masih dilakukan pemadaman, korban tidak ada. Sementara tidak ada. Belum bisa dipastikan karena di situ di ruko tersebut ada penjualan alat-alat bangunan dengan juga besi, ya kan? Terus di sebelahnya ada toko kain, juga ada toko handphone. Tapi kami tadi sudah mengupayakan untuk menyelamatkan, kita melihat sekitar untuk menyelamatkan handphone barang-barang mereka termasuk dibantu oleh warga. Hingga Kamis malam, api masih terlihat menyala di dalam toko alat-alat bangunan yang diduga sebagai sumber awal kebakaran. Untuk penyelidikan penyebab kebakaran, petugas Inafis Polres Pematang Siantar memasang garis polisi di lokasi toko yang terbakar. Ditinggal pergi saat membeli makanan, 2 kamar kos di Belawan ludes terbakar pada Kamis malam. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang merembet ke tempat tidur salah satu kamar kos. Kobaran api dengan cepat menyambar satu bangunan rumah yang dijadikan 2 kamar kos di Jalan Langkat, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. 4 mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan untuk memadamkan api. Pemilik rumah kos Sutrisno mengatakan api dengan cepat menghanguskan 2 kamar kos miliknya. Saat peristiwa kebakaran terjadi, penghuni kamar meninggalkan kamar untuk membeli makanan. Dalam kondisi obat nyamuk bakar masih menyala dan diduga merembet ke tempat tidur hingga menimbulkan kebakaran. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Yang terbakar ruangan kamar kos dua kamar. 2 kamar Pak ya. Penyebab api dari mana Pak? Nah inilah tadi kalau menurut informasi saya kan nggak di tempat ini Pak. Nah, menurut informasi karena obat nyamuk diberikan, penghuninya meninggalkan luar. Jadi dugaan obat nyamuk itu nyamber ke spring bed, itu dugaan lah Pak. Ada korban Pak? Nggak ada. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 500 kg lobster budidaya nelayan di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara dilaporkan mati. Dinas Perikanan setempat diminta mengambil sampel pemeriksaan untuk memastikan kematian lobster diduga akibat keracunan limbah aspal tumpahan dari kapal MT Aashi. Budidaya berbagai jenis lobster di wilayah Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara kini mengalami ancaman kematian. Seperti yang dialami salah satu kelompok nelayan telah melaporkan peristiwa kematian lobster yang mencapai 500 kg. Berbagai lobster seperti jenis mutiara dan pasir yang telah memasuki umur budidaya 11 bulan dengan ukuran 2 hingga 3 cm secara bertahap mati di dalam keramba apung yang terletak di 3 mil laut kawasan Teluk Pantai Lahewa. Kematian yang bertahap itu terjadi sejak pertengahan Februari 2023 mencapai 500 kg sehingga tidak layak dijual ataupun dikonsumsi. Warga maritim menduga kematian lobster budidaya tersebut ada hubungannya dengan tumpahan aspal dari kapal tanker MT Aashi yang meracuni potensi sumber daya laut. Akibat matinya ribuan lobster ini menyebabkan para nelayan lobster merugi mencapai puluhan juta rupiah.
Kondisi ini sudah dilaporkan kepada pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara di Lotu. Nelayan juga mendesak pemerintah mengambil sampel dan memfasilitasi pemeriksaan laboratorium atas matinya sejumlah lobster ini. Jika terbukti ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan aspal, pemilik kapal MT Aashi memberikan ganti rugi kepada para pembudidaya lobster dan pemerintah segera mencari solusi cepat untuk membersihkan material aspal yang masih tersebar di wilayah Laut Nias Utara. Dampak banyak lobster yang kami budidayakan mati sudah kurang lebih sekitar 536 kiloan, yang dimana usia budidaya sudah sekitar 11 bulan. Dan pada saat sekitar tanggal 12 Februari sudah mulai ada kematian perharinya kurang lebih 40-50 kilogram dengan jenis pasir dan mutiara yang dirata-ratakan dengan yang kami budidaya. Dan inilah dampaknya seperti yang mati. Setiap hari kami kumpul dan sekitar 2 minggu yang lalu kami sudah panen, terpaksa dipanen dalam kondisi mati dan sebagian hidup. Dari pencemaran aspal yang akibat kapal yang terdampak. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Samosir melakukan sosialisasi daerah pemilihan dapil dan alokasi kursi untuk anggota DPRD. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada pemilihan umum pemilu tahun 2024. Sosialisasi tersebut dihadiri para pengurus partai politik, Bawaslu, tokoh agama, dan insan pers di Taruna GKO Cafe, Kelurahan Pintu Sonang, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Pelaksanaan sosialisasi diisi dengan sesi tanya jawab dan KPUD Samosir menerima masukan dari peserta yang hadir. Ketua KPUD Samosir Ika Raulina Samosir mengatakan kegiatan ini berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Raulina juga menjelaskan sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR yang akan digunakan pada pencalonan di pemilihan umum tahun 2024 ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI. Selain itu, untuk alokasi kursi yang ditetapkan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. KPUD Samosir mensosialisasikan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Pada kesempatan ini juga Ketua KPUD Samosir menghimbau masyarakat untuk meneliti daftar pemilih yang akan ditetapkan sebagai pemilih sementara mulai tingkat desa dan kelurahan yang nantinya akan diumumkan. Himbau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir untuk memperhatikan dan meneliti daftar pemilih yang akan kita tetapkan sebagai daftar pemilih sementara di tingkat desa kelurahan yang nantinya akan diumumkan di tempat-tempat strategis, memastikan bahwa nama ibu, bapak, masyarakat Kabupaten Samosir yang sudah memenuhi syarat terdaftar di dalam daftar pemilih sementara. Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Bunga Maisaro, warga Kecamatan Tanjung Beringin yang menderita luka melepuh akibat tersiram air panas saat di pengungsian posko banjir pada tahun 2022 silam. Kini kondisinya semakin membaik setelah mendapat perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. Dengan tersenyum lirih, Maisaro yang masih berada di ruang perawatan Asoka 4, Rumah Sakit Umum Daerah Sulaiman ini mengatakan jika dirinya memiliki harapan sembuh dan ingin bersekolah lagi. Maisaro mengaku dirinya masih duduk di bangku kelas 3 di salah satu sekolah dasar di Desa Bagan, Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai. Bocah perempuan yang masih terbaring lemah di ruang perawatan Asoka Rumah Sakit Sulaiman ini masih tetap bersemangat meskipun kondisinya dalam menjalani hidup cukup memprihatinkan. Ditambah lagi luka di sekujur badannya hingga kaki akibat tersiram air panas pada tahun 2022 di pengungsian banjir sehingga lukanya bertambah parah. Karena penanganan seadanya di rumah, namun sejuta harapan tampak tersirat di benak bocah piatu ini ditemani sang ayah yang hanya seorang nelayan kecil. Kelas 3. Kelas 3. Di mana sekolahnya kemarin? Itu di Kuala. Oh, di Kuala. Syahrul
Syahrul Kamal, ayah kandung Maisaro, warga Kecamatan Tanjung Beringin mengatakan Maisaro sempat putus sekolah akibat himpitan ekonomi. Sementara ibu kandung Maisaro sudah lama meninggal dunia saat Maisaro masih kecil. Syahrul Kamal tidak kuasa menahan tangis dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Sultan Sulaiman yang telah merawat anaknya. Membau kau kalau nggak Pak Mari. Oh iya ya, udah mulai bau gitu ya waktu di rumah ya? Burulan kau kalau nggak Pak Mari. Kalau nggak Pak Mari, nggak ada kusalahkan satupun untuk yang di kantor ini, di rumah sakit ini. Cukup bagus. Aku merasakan kesehatan ini. Yang aku merasakan ya. Rumah sakit Sultan Sulaiman, cukup bagus. Tidak ada salahnya lagi. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan melaksanakan Tadarus Akbar dalam rangka meningkatkan minat baca Al-Quran serta meningkatkan pahala di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tadarus Akbar ini serentak dimulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, berlangsung di halaman Universitas Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan kemarin. Tadarus Al-Quran diikuti 3.000 peserta dari kalangan pimpinan universitas, pegawai, dosen, guru, mahasiswa, dan siswa-siswi sekolah Al-Wasliyah Medan. Unifa Medan dalam kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya di bulan Ramadan ini dapat menghatamkan sebanyak 3.000 orang dalam waktu 1 jam. Secara bersamaan setiap orang membaca 1 juz Al-Quran. Rektor Unifa Medan Dr. H.M. Jamil mengatakan kegiatan Tadarus Al-Quran ini bertujuan sebagai ibadah di bulan suci Ramadan, juga sebagai dakwah kepada seluruh civitas akademika dan kepada masyarakat. Hal tersebut untuk menumbuhkan rasa cinta membaca Al-Quran, ditambah lagi di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kegiatan ini sebagai momentum pemantapan nilai spiritualitas di kampus Unifa, sehingga lahir sarjana ilmuwan lulusan Unifa yang berakhlak Islami dan mumtaz. Tarusan Akbar ini adalah kegiatan tahunan bulan Ramadan Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan, karena kita memahami bahwa Al-Quran ini kan diturunkan pada bulan suci Ramadan. Begitu dijelaskan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua tentunya Nabi Muhammad SAW juga lebih banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan bahkan beliau mentadarus Al-Quran 2 kali dengan Malaikat Jibril pada akhir hayat beliau. Di mana dengan Tadarus Akbar ini kita harapkan semua cita-cita kita membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas, kemudian menjadikan spiritualitas kita di Unifa ini menjadi mumtaz, melahirkan anak-anak kita, generasi kita yang mumtaz, yang islami, yang juga berguna bagi bangsa dan negara. Tadarus Akbar ini tentunya mempunyai peranan yang penting dalam membentuk persaudaraan, spiritualitas, dan juga kebersamaan kita di Unifa Medan ini, sehingga dengan demikian kita harapkan pada tahun-tahun berikutnya, pada generasi berikutnya menjadi sesuatu yang sangat mumtaz bagi kita di Unifa Medan. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Jami' Unifa Hablil Ikhwana mengatakan kegiatan Tadarus Akbar merupakan gagasan murni ide dan hasil renungan Rektor Unifa dengan memiliki visi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Diharapkan kegiatan Tadarus ini menjadi inspirasi kampus-kampus lainnya untuk mensyiarkan Al-Quran dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harapan kedepannya acara Tadarus Akbar ini bisa berjalan lebih meriah lagi, diselenggarakan oleh kampus dan dengan bekerjasama dengan seluruh unit yang ada, sekolah binaan, fakultas, dan ini merupakan merupakan
prakarsa agenda yang dilakukan atau diprakarsai oleh Pak Rektor sendiri, sehingga ini semua nanti tentunya akan dilanjutkan sampai tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah kami berharap peserta yang mengikuti ini bisa lebih banyak lagi, sehingga keberkahan atas membaca Al-Quran itu bisa kita dapatkan untuk menuju Unifa Medan yang mumtaz. Pemirsa, bulan suci Ramadan selalu ditunggu kedatangannya oleh umat Islam karena terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Banyak umat muslim di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba mencari kebaikan di bulan Ramadan. Salah satu amal kebaikan di bulan Ramadan yang baik yang banyak dijalankan seseorang muslim adalah dengan bertadarus, membaca Al-Quran secara bersamaan hingga 33 juz. Tadarus memiliki makna membaca berulang kali dengan disertai upaya memahami hingga seseorang mudah menghafal apa yang dibaca. Keutamaan tadarus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberi syafaat serta memberikan ketenangan serta mempelajari bacaan dan kandungan ayat suci Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mendapat tempat di surga bersama para malaikat. Amalan membaca Al-Quran tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, namun pada hari biasa usai melaksanakan sholat. Kegiatan mendalami kandungan dan ayat suci Al-Quran sangat bermanfaat. Bahkan orang yang menyimak bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang membaca Al-Quran. Berharap dengan tadarus Al-Quran, para pelajar dan mahasiswa semakin membentuk generasi Qurani dan terciptanya disiplin dan berakhlak mulia. Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara melaksanakan tadarus membaca Al-Quran dengan huruf Braille di bulan suci Ramadan. Puluhan tunanetra melaksanakan tadarus Al-Quran menggunakan huruf Braille di kantor Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Sumatera Utara di Jalan Sampul Medan kemarin. Kegiatan tadarus Al-Quran dilaksanakan dengan metode bergantian. Setiap tunanetra bergiliran membaca Al-Quran dengan huruf Braille. Dengan semangat yang tinggi, penyandang disabilitas ini menargetkan khatam pembaca Al-Quran di akhir Ramadan ini. Petugas Biro Agama Islam Pertuni Sumut Khairil Anwar mengatakan, tadarus membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan selain menambah ilmu agama para tunanetra, juga berharap limpahan pahala di bulan suci Ramadan. Tunanetra yang telah menjuarai lomba Musabakoh Tilawatil Quran MTQ turut membantu mendengar bacaan para tunanetra lainnya dengan cara bergantian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Layaknya manusia normal, para tunanetra ini menggunakan jari tangan yang telah terampil membaca huruf demi huruf Braille berisi ayat-ayat Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka bawakan terdengar fasih. Petugas Biro Agama Islam Pertuni Sumut Khairil Anwar menambahkan, jemaah Pertuni Sumut dibagi per kelompok dalam bertadarus membaca Al-Quran. Terus khusus nggak ada, cuman kita setiap hari Kamis rutinitas, kita hari Kamis kita buat hari pengajian, lantas sama fungsinya dengan tadarus, yang membaca kemudian ada yang menyimak. Kalau salah kita betulkan dan berurut, itu mulai belum puasa sampai sekarang berurut terus sampai khatam. Nah, itu pelan-pelan setiap hari Kamis dilakukan. Meskipun sudah memiliki Al-Quran huruf Braille yang lengkap, namun beberapa titik sudah mulai kabur bahkan hilang. Hal ini menjadi kendala karena beberapa bacaan tidak sempurna akibat tandanya hilang. Para penyandang disabilitas ini berharap bantuan dari relawan karena pasca COVID-19 mereka tidak memiliki pekerjaan. Masjid Raya Pematang Siantar yang merupakan masjid terbesar dan tertua di kota Pematang Siantar ini memiliki menu khusus dan khas, yaitu bubur sop yang selalu dinantikan para jamaah masjid saat berbuka puasa. Bubur sop salah satu menu berbuka puasa yang telah menjadi tradisi dari masjid ini dibangun sejak puluhan tahun lalu. Bubur sop ini merupakan menu berbuka puasa yang telah melegenda dan selalu menjadi menu favorit istimewa para jemaah masjid. Bubur sop ini berbahan dasar beras, daging sapi yang diolah dengan rempah-rempah istimewa yang memiliki rasa yang cukup enak dan juga khas.
Bubur sop ini hanya dapat ditemukan di Masjid Raya Pematang Siantar di saat bulan Ramadan yang sengaja dibuat oleh kaum ibu-ibu yang tinggal di lokasi masjid dan telah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Pengurus Masjid Raya Pematang Siantar Ahmad Rinil Batubara mengatakan bubur sop ini merupakan menu yang cocok untuk berbuka puasa. Rasanya yang gurih dan lembut dan aman untuk pencernaan di saat berbuka puasa. Tradisi dengan bubur sop ini telah berlangsung dari sejak 30 tahun lalu. Setiap bulan puasa Ramadan, kaum ibu yang tinggal dekat dengan Masjid Raya ini setiap harinya bergotong royong untuk membuat sajian menu berbuka puasa, yaitu bubur sop yang dibagikan kepada para jamaah yang berbuka di Masjid Raya Pematang Siantar. Setiap harinya untuk pembuatan bubur sop ini, pengurus Masjid Raya menyiapkan sebanyak 1 karung beras ukuran 30 kg, 10 kg daging sapi, serta bahan rempah lainnya. Bubur sop untuk khas Masjid Raya ini yang dikelola oleh Asosiasi Kaum Ibu. Itu memang luar biasa. Dia pakai daging sapi. Jadi konsepnya memang kental lah. Para macam dia. Dan dia pakai ada seperti santan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Stadion Madya Atletik dan Martial Arts Arena. Peletakan batu pertama ini menandakan dimulainya pembangunan venue untuk gelaran PON ke-21 yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumut pada tahun 2024 mendatang. Peletakan batu pertama pembangunan Stadion Madya Atletik dan Martial Arts Arena dilakukan di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang pagi tadi. Selain Stadion Madya Atletik dan Martial Arts Arena, sejumlah venue juga akan dibangun di sekitar area Sumut Sports Center tersebut. Stadion Madya Atletik dibangun di lahan seluas 38.518 meter persegi dan Stadion Martial Arts Arena di lahan 5.400 meter persegi yang rencananya akan diselesaikan pada 31 Desember 2023 mendatang. Terdapat 8 kabupaten di Sumut yang akan menjadi tuan rumah PON, yakni Kabupaten Toba, Simalungun, Siantar, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Kota Medan, Binjai, dan Langkat. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan, selain venue untuk pertandingan PON 2024, di sekitaran venue Sumut Sports Center juga akan dibangun tempat kegiatan bisnis dan pariwisata agar perekonomian di Sumut dapat semakin tumbuh. Dikatakan pembangunan Sumut Sports Center ini nantinya juga akan dijadikan warisan bersejarah kepada masyarakat Sumatera Utara. Gubsu berharap masyarakat dan pihak aparat dapat saling bersinergi, bekerja sama untuk dapat mendukung suksesnya gelaran PON ke-21 pada 2024 mendatang. Tahu 16 juta penduduk kita dan kita punya potensi untuk olahragawan kita. Kita harus fasilitasi. Tanggung jawab saya sebagai gubernur menyiapkan infrastruktur olahraga untuk rakyat kita. Ini salah satu yang dilakukan hari ini. Direncanakan sebenarnya groundbreaking di Agustus tahun 2019. Tapi dengan segala sesuatu yang sulit kita urai karena harus menyelesaikan secara hukum, akhirnya baru sekaranglah bisa dilakukan peletakan batu pertama. Dan saya berharap terus berjalan setiap kegiatan, tambah di bulan Juli itu ada stadion. Di bulan Juni itu ada lapangan bulu tangkis, ada. Sementara itu, Wakil Ketua Umum KONI Pusat Majen TNI Purnawirawan Suwarno mengatakan Kemenpora akan membantu Provinsi Aceh dan Sumut masing-masing satu stadion yang akan dibahas pada rapat terbatas dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Rencananya pembukaan PON 2024 akan diselenggarakan di Aceh dan penutupan akan diselenggarakan di Sumatera Utara. Yang berkaitan dengan PON ke-21 Aceh Sumut akan dibantu masing-masing satu stadion. Yang di Aceh itu untuk upacara pembukaan, sedang yang di Sumatera Utara untuk upacara penutupan. Ini masih dalam proses
mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti Presiden mempunyai waktu untuk melakukan rapat terbatas untuk membahas dari petunjuk yang pernah disampaikan oleh Menpora kepada baik Sumatera Utara maupun Aceh. Standarnya seperti yang ada di Manahan, tapi nanti kita tidak tahu setelah ada beberapa dinamika karena masih akan dilihat lagi melalui ratas. Yang kemarin dulu kita sudah berbicara di Kementerian PMK, dari staf Kementerian PMK, dari Sekretaris Kabinet, dan lain sebagainya ingin mendorong untuk nanti dibicarakan di tingkat rapat terbatas oleh Presiden. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengingatkan masyarakat untuk terus mendukung para pemimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI meski gelaran Piala Dunia usia 20 tahun batal diselenggarakan di Indonesia. Gelaran Piala Dunia Sepak Bola usia 20 tahun yang seharusnya diselenggarakan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di Indonesia batal digelar. Hal itu dikarenakan banyaknya penolakan terhadap negara Israel yang akan bermain di Piala Dunia usia 20 dan tragedi Kanjuruhan yang hingga kini kasusnya belum selesai. Berdasarkan pernyataan dari FIFA terkait situasi terkini di Indonesia yang tidak memungkinkan, sehingga FIFA membatalkan negara Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Sejumlah masyarakat kecewa, begitu juga dengan sejumlah pemain Indonesia yang akan berlaga. Gubernur Sumatera Utara sekaligus mantan Ketua Umum PSSI periode 2016 hingga 2019 Edi Rahmayadi mengatakan, statuta FIFA tidak memperbolehkan politik masuk ke dalam dunia sepak bola. Maka dari itu Gubsu berharap masyarakat dapat mendukung para petinggi PSSI agar tidak terjadinya tambahan hukuman terhadap persepak bolaan di Indonesia. Begini kawan, 10 hari yang lalu saya sudah ngomong. Kalau saya ngomong itu lagi, sudah percuma. Nasi sudah jadi bubur. Dia sudah di-BEM oleh FIFA. Statuta FIFA tak membolehkan politik. Makanya saya bilang, hantu pun kalau punya tim bola masuk ke daftar FIFA, tak boleh ada yang menghalangi. Sekarang untuk ke depan kita harus pikirkan, kasih semangat itu tokoh pimpinan-pimpinan yang punya decision maker. Apa itu? Jangan sampai ada tambahan hukuman dari FIFA untuk PSSI. PSSI itu kalau di luar negeri namanya Presiden Federasi Football Indonesia. Dia presiden, tak ada urusan negara. Tetapi tak boleh juga sembarangan oleh para di negaranya masing-masing. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan terjadi pada esok hari, tanggal 1 April 2023. Halo Sobat BMKG, saya Putri Diana, Prakirawan BBMKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 1 April 2023. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang hujan ringan di Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, berpeluang hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Kepulauan Nias, Pak-Pak Barat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpeluang hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, khususnya untuk hujan lebat terjadi di wilayah Simalungun, Dairi, Kepulauan Nias, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Sibolga, pada Sidimpuan, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpeluang hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara per tanggal 30 Maret 2023 terpantau tidak ada. Kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan lebat dan angin kencang yang bersifat lokal dan dalam waktu yang singkat pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Sobat BMKG semua, dan terima kasih.
Pelatihan bagi pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemprov Su dengan tajuk Digital Leadership Academy yang bekerja sama dengan University of Cambridge resmi ditutup. Dengan pelatihan ini diharapkan pejabat di lingkungan Pemprov Su lebih berkualitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui bidang Litbang dan SDM menggelar pelatihan bagi pimpinan Pratama Madya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari berbagai kabupaten kota. Pelatihan dengan tajuk Digital Leadership Academy ini digelar untuk meningkatkan mutu dan juga kompetensi para pejabat di Pemko dan Pemkap. Pelatihan ini memfokuskan pada kemampuan dan kompetensi para pesertanya dalam pengambilan keputusan di era digitalisasi. Karena keberadaannya, pola pikir yang adaptif terhadap teknologi akan menghasilkan pengambilan keputusan yang cerdas. Para peserta yang merupakan pejabat teras di Pemko dan Pemkap yang ada di Sumatera Utara ini dituntut mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi di era digital saat ini. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Arief Sudarto Trinugroho mengatakan dengan digelarnya pelatihan ini diharapkan para pimpinan membagikan kemampuannya kepada stafnya. Karena memang kita sudah hidup di era digital, ya, di era revolusi industri 4.0. Jangan lagi kita berpikir kita hidup di zaman yang sudah-sudah, tidak. Kita di era digital. Maka ini bagus sekali seperti ini. Tentunya para pemimpin, kalau ASN, para pimpinan jabatan tinggi Pratama inilah yang pertama kali mereka harus sudah paham. Situasi sudah berubah, era sudah berubah. Oleh karena itu harapannya ya mereka harus mengerti, ya, para pemimpin ini harus mengerti duluan karena mereka dululah yang harus berubah, ya, mindset digital tadi itu harus ada di dalam benak mereka semua. Ini ditularkan nanti dari para pemimpin ini, komitmen untuk melakukan perubahan tadi melalui mindset digital. Kalau tidak, ya kita akan mati, tertinggal oleh perubahan zaman. Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.